nama saya Immanuel Bembaruan dengan NIM G041221029 dari Prodi Teknik Pertanian kelompok 3 Biologi Dasar. Adapun teman-teman saya yang berpartisipasi dalam pengerjaan kelompok ini yaitu ada Anita Pratiwi dan Rizka. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang metabolisme anabolisme. Nah, terlebih dahulu kita mengetahui definisi metabolisme dan anabolisme. Yang pengertian metabolisme itu sendiri ialah seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh untuk mempertahankan kehidupan, termasuk pembentukan, pemecahan, dan modifikasi senyawa kimia dalam tubuh. Proses ini terdiri dari dua tahap, yaitu katabolisme dan anabolisme. Dan pengertian anabolisme sendiri yaitu anabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel-sel makhluk hidup untuk membangun molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana. Proses anabolisme membutuhkan energi dan bahan-bahan kimia seperti protein, karbohidrat, dan lipid untuk membangun jaringan dan organisme. Setelah mengetahui definisi dari anabolisme itu sendiri, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis dari anabolisme. Ya, jenis-jenis anabolisme yang pertama itu ada protein. Anabolisme protein adalah proses pembentukan protein dari asam amino yang dihasilkan dari makanan atau dari pemecahan protein yang terdapat dalam tubuh. Yang kedua itu ada lipid. Anabolisme lipid adalah proses pembentukan lemak dari asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada karbohidrat. Anabolisme karbohidrat anabolisme proses pembentukan glikogen dari glukosa. Adapun contoh dari anabolisme yang sehari-hari adalah itu fotosintesis. Nah, proses fotosintesis adalah proses pembentukan senyawa organik kompleks seperti glukosa dari bahan anorganik sederhana seperti air dan karbon dioksida atau CO2 dengan bantuan energi cahaya matahari. Bisa kita lihat pada gambar itu adalah proses berlangsungnya fotosintesis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah contoh kemosintesis. Nah, kemosintesis adalah proses biokimia yang terjadi di beberapa jenis organisme seperti bakteri, archaea, dan beberapa protista yang menggunakan senyawa organik seperti glukosa. Nah, dapat kita lihat pada gambar itu adalah proses terjadinya kemosintesis. Nah, yang terakhir itu ada sintesis protein. Nah, anabolisme sintesis protein ini adalah proses pembentukan protein dari asam amino yang tersedia di dalam sel. Proses ini terdiri dari beberapa tahap yang kompleks dan melibatkan banyak enzim dan molekul lainnya. Dan teman-teman bisa lihat pada gambar seperti berikut. Ini contoh proses dari sintesis protein. Nah, baik, dari hasil pemaparan materi yang sangat singkat dapat kita simpulkan bahwa dalam melakukan proses anabolisme diperlukan energi dalam bentuk ATP dan anabolisme. Juga memerlukan nutrisi yang tepat seperti protein, karbohidrat, dan lemak untuk membangun molekul yang kompleks, sehingga dapat disimpulkan bahwa anabolisme merupakan proses yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan dan juga sebagai tempat menyimpan energi dengan memanfaatkan molekul kompleks yang dihasilkan sumber energi di masa depan ketika diurai melalui proses katabolisme. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan sedikit tentang materi anabolisme, kiranya dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.